Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak dengan NIM 2355011110016. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah AIKA yang berjudul Islam dan Iptek yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Kamarudin M.Com. Untuk pertemuan pertama, yaitu di sini kami mengadakan kontrak bersama Bapak. Kontrak mata kuliah yaitu berbagai macam peraturan yang ada di dalam kelas selama perkuliahan. Dengan di sini ada juga pengantar Islam dan iptek. Yang pertama, Islam tidak memisahkan antara ilmu, iman, dan amal. Kedua, iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 menegaskan pentingnya membaca dan belajar. Yang keempat yaitu iptek adalah alat untuk mendekatkan diri pada Allah, memakmurkan bumi. Lanjut untuk pertemuan kedua yaitu Islam dan filsafat pengetahuan. Yang pertama, Islam mengakui sumber pengetahuan yaitu wahyu yang berisi Al-Quran dan Sunnah dan juga akal. Yang kedua, epistemologi Islam yaitu ilmu bukan sekedar rasionalitas tetapi dilandasi iman dan akhlak. Yang ketiga, ilmu untuk mengenal Allah bukan sekedar prestisi atau materi. Yang keempat, membentuk manusia yang berilmu, bertakwa, dan berakhlak. Pertemuan ketiga yaitu sejarah dan perkembangan iptek dalam peradaban Islam, yaitu pada masa Abbasiyah 750 sampai dengan 1258 Masehi. Pusat iptek dunia berdiri di Baitul Hikmah di Baghdad. Memiliki tokoh-tokoh penting yaitu Al-Khawarizmi, Tacitus, Aljabar, dan algoritma. Kedua yaitu Ibnu Sina yang seperti banyak dikenal yaitu pencetus dari kedokteran dan kitab Al-Qanun. Yang ketiga, Al-Haytham, pencetus dari optik. Yang keempat, Al-Jahrawi, yaitu pencetus dari bedah. Ilmu ini kemudian diterjemahkan ke Latin mempengaruhi Renaissance Eropa, Andalusi, Cordoba, Granada menjadi pusat intelektual dunia. Pertemuan keempat yaitu etika Islam dan pengembangan iptek. Iptek dalam Islam harus memberi maslahat, tidak merusak la darar, sesuai maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teknologi tidak boleh lepas kendali hingga menimbulkan kerusakan ekologis atau moral. Contoh, menolak rekayasa genetik yang menyalahi batas syariah. Lalu untuk pertemuan kelima yaitu Islam dan sains modern. Islam mendorong sains sebagai bagian dari tafakur dan tadabur ayat atau kimia. Islam tidak anti sains tetapi memfilter dengan akidah. Contoh yang pertama yaitu astronomi, membantu hisab rakyat. Yang kedua, geologi, mengkaji tanda kebesaran Allah pada bumi. Yang ketiga, pentingnya integrasi antara ilmu syar'i dan ilmu kauni. Lanjut untuk pertemuan keenam yaitu Islam dan teknologi informasi. Teknologi informasi mempermudah dakwah seperti live streaming, ceramah, e-learning Al-Quran, aplikasi jadwal sholat. Di live streaming ceramah sering digunakan platform seperti Instagram, YouTube, maupun TikTok. Sedangkan e-learning Al-Quran sering digunakan di saat seseorang berada di luar rumah atau sedang mengadakan liburan. Aplikasi jadwal sholat ini sangat mempermudah seseorang apabila tidak berada di masjid terdekat atau awan sedang tertutup. Jadinya seseorang bisa mengetahui jadwal sholat.
mempermudah manajemen zakat, infak, wakaf, jiswab, yaitu zaman sekarang sering berzakat melalui aplikasi atau platform ataupun website yang telah disediakan oleh orang-orang tertentu. Namun harus diiringi juga etika, tidak untuk menyebar hoax, fitnah, pornografi, atau menjaga data pribadi dan menghindari cyberbullying. Untuk pertemuan ketujuh yaitu Islam dan bioetika. Islam memiliki prinsip kuat dalam bioetika. Yang pertama yaitu menjaga jiwa dan keturunan makasid. Contoh penerapannya yaitu pada 1. Boleh transplantasi organ dengan syarat izin darurat atau bukan komersial. Yang kedua, cloning reproduksi manusia itu dilarang. Yang ketiga, fatwa MUI penting sebagai panduan bioetika Islam. Lanjut untuk pertemuan ke-8 yaitu kami mengadakan UTS. UTS-nya yaitu berbentuk seperti mengerjakan tugas video presentasi bersama kelompok yang telah dibagi beserta dengan materi yang telah dibagi juga untuk masing-masing kelompok. Di situ kami mengerjakannya, lalu menguploadnya ke YouTube, mengirimkan link YouTube serta dengan PPT makalah ke email Bapak Kamarudin M.Com. Lanjut untuk pertemuan ke-9 yaitu Islam dan lingkungan. Yang pertama, Quran surah Al-A'raf ayat 59 melarang merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang kedua yaitu konsep hima, cagar, dan harim, zona larangan, sudah ada sejak zaman Nabi terdahulu. Yang ketiga, tanggung jawab menjaga lingkungan seperti hemat air, tanam pohon kembali setelah ditebang, kelola sampah dengan benar, tidak membuang sampah sembarangan. Dan keempat yaitu keserakahan industri dan konsumsi berlebih ditentang oleh Islam. Pada pertemuan ke-10, Islam dan ekonomi digital. Yang pertama, e-commerce syariah berkembang pesat, mulai UMKM halal hingga marketplace. 2. Vintage syariah, pembiayaan tanpa riba. Yang ketiga, zakat digital, memudahkan transparansi untuk didistribusikan. Yang keempat, prinsip hindari gharar, ketidakjelasan, masyrir, judi, dan riba. Lanjut untuk pertemuan ke-11 yaitu Islam dan kesehatan. Yang pertama, Islam memerintahkan menjaga kesehatan dan kebersihan taharah. Kedua, makanan dan obat harus halal thayyib. Yang ketiga, dilarang praktik ilegal, euthanasia, donor sperma anonim, dan juga praktik aborsi. Yang keempat, mencegah lebih utama seperti memakai vaksinasi dan pola makan yang teratur serta sehat pada kehidupan sehari-hari. Lanjut untuk pertemuan ke-12 yaitu Islam dan pendidikan. Pertama, Islam mewajibkan menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada batasan usia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, sejak abad ke-8 muncul madrasah dan baitul hikmah. Yang ketiga, pesantren menggabungkan ipteks dan ilmu agama dalam segi pembelajarannya. Yang keempat, pendidikan Islam holistik membentuk ihsan kamil ke depannya. Lanjut untuk pertemuan ke-13 yaitu Islam dan seni. Islam membolehkan seni seperti kaligrafi, arsitektur masjid, syar'i, dan narsyid. Syaratnya yaitu tidak melanggar akidah dan akhlak, misalnya menggambar makhluk bernyawa secara utuh dalam bentuk patung, seni yang mengandung syirik atau paganisme,
dan mengagungkan diri sendiri atau makhluk secara berlebihan. Seni dijadikan media dakwah dan membangkitkan rasa cinta kepada Allah itu diperbolehkan. Untuk pertemuan ke-14 yaitu Islam dan politik global. Yang pertama, Islam mengajarkan ukhuwah bersyariah atau persaudaraan sesama manusia. Yang kedua, diplomasi Islam. Contoh awal piagam Madinah melindungi keberagaman agama. Yang ketiga, Islam menolak penjajahan dan ketidakadilan global, menyeru keadilan untuk semua. Untuk pertemuan ke-15 yaitu kesimpulan dari semua agenda pembelajaran selama 1 semester, yaitu Islam memandang iptek sebagai amanah dan sarana ibadah untuk memakmurkan bumi serta membawa manfaat bagi kehidupan dari masa keemasan peradaban Islam hingga tantangan modern seperti teknologi informasi, bioetika, ekonomi digital, dan lingkungan. Semua dikembangkan dengan landasan iman, akhlak, dan syariah. Dengan demikian, iptek dalam Islam bukan hanya bertujuan menciptakan kemajuan duniawi, tapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Untuk pertemuan ke-16, kami membuat video UAS sendiri atau individu merangkum dari semua pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Di sini kami menjelaskan, mempresentasikan dalam bentuk video, lalu diupload ke YouTube, lalu link YouTube-nya dikirimkan ke email Bapak serta disertakan dengan PPT dan makalah. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam presentasi saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.